Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran Matematika Teknik program D3, program studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang limit dengan pengertian-pengertiannya dan contoh soal-soal dalam penyelesaiannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan limit pada sesi kedua kali ini, saya akan mereview sebentar untuk limit di pertemuan sebelumnya. Kalian sudah bisa mengerti ya apa itu limit kiri dan limit kanan, di mana limit kiri itu jika X menuju C dari arah kiri, artinya apa? Mendekat. Bisa juga disebut bilangannya lebih kecil dari C. C itu apa? Patokan. Jadi kan di sini lebih kecil. Nilainya kan membesar. Begitu sebaliknya limit kanan berarti nilai X menuju dari arah ke kanan menuju C. Ini namanya apa? Patokan. Berarti nilainya pasti mengecil. Ini membesar. Ini mengecil. Nah, seperti pada contoh ini, ketika fungsi daripada limit fx sama dengan L. Nah, kita anggap aja berapa sih jika limit fx-nya sama dengan x pangkat 3. Ya, kita masukkan dari kiri. Angka terkecil patokannya 2 patok. Dari kiri yang paling kecil ya, contoh aja ambil 1 yang terdekat. Ada 1,5, 1,9, 1,95, 1,99 sampai 1,999, dihasilkan nilai x pangkat 3-nya sekian. Nah, begitu sebaliknya dimasukkan ada angkanya. Nah, bisa disimpulkan ternyata bila nilai x makin mendekati nilai 2, nilai fx makin dekat ke 8. Oke, dari yang soal latihan di pertemuan berikutnya kita akan bahas ke teorema limit. Nah, pada limit bagian 2 ini kalian akan memahami teorema limit. Jadi ini suatu postulat ya, pakem pada materi tentang limit. Kalian boleh diingat, tapi kalau diingat cepat lupa ya. Boleh dihafalkan dengan cara apa? Latihan. Banyak latihan mengerjakan soal-soal tentang limit. Jadi ada 9 teorema di limit pertemuan limit kali ini. Misalkan n adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif tahu kan mulai dari apa bilangan bulat? 0 seterusnya terhingga tapi yang positif. Dan K adalah konstanta itu suatu nilai, serta F dan G masing-masing fungsi yang mempunyai limit di C. Maka jika pada teorema pertama ada limit K, nilai suatu limit K berapa dengan nilai X menuju C, ya sama dengan K. Kalau ada nilai limit K berapapun nilai X nya menuju C, ya karena K adalah konstanta sama dengan K. Contoh limit 2 dengan X sampai 3, nggak peduli mau X sampai berapapun, kalau limitnya 2 ya konstanta tetap jawabannya 2. Nah, kalau limit X kan nggak tahu. Nah, di sini kan X nggak tahu, di mana X sampai dengan C nilainya sama dengan C. Ya udah, jika contoh limit X dengan X mendekati limit berapa? 3. Nah, ini nilainya C nya berapa? 3, ya berarti masuk aja limit X dengan X mendekati 3. Berarti nilai X nya berapa di sini? Hanya ada di 3, ya udah 3 aja. Nah, beda ada lagi teorema ketiga. Limit Kfx berarti ada K konstanta dan ini fungsi, maka K-nya dikeluarkan. Pokoknya konstanta itu biasanya berupa angka-angka ya, konstanta. Fx ya udah fungsinya mau berapa terserah. Contoh limit 2 tanda kurung, ini ada fungsi X plus 5 dimana X mendekati 3. Ini contoh ya mas, sama dengan, nah ini karena konstanta dikeluarkan berarti kan 2 limit X plus 5 mendekati 3, jadi 2 nya utuh. Nah, 3 nya dimasukkan ke sini, 3 tambah 5
adalah 8 sama dengan 16. Oke, ini contoh ya. Nah, sama aja dengan teorema berikutnya. Jika penjumlahan limit ada dua limit fungsi fx dan gx tapi jumlah, maka hasilnya sama dengan, kita tulis satu-satu, limit fx dulu gimana ditambah limit gx-nya nanti gimana. Berarti penjabarannya satu. Sama juga dengan pengurangan ya, satu-satu penyelesaiannya. Berarti ini dulu baru anu dulu. Nah, setelah itu kalau perkalian ini dulu baru yang itu dulu juga ya. Jadi satu. Berarti yang terakhir kalau ini mendapatkan nilai umpamanya berapa x, yang satunya ini kan tadi jumlah, berarti ya udah ini selesaikan. Sama ini nilailah ketemunya x di min kan, ini minnya ini terus ininya y ya, berarti selesaikan satu-satu. Nah, begitu juga dengan pembagian, satu-satu dikerjakan tanpa ada syaratnya, asalkan yang di bawah atau pembaginya itu tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 hasilnya kan ya bukan perhitungan, cuman kan hasilnya kan tak terhingga sepanjang masa hanya memberi. Kok jadi nyanyi. Nah, jika limit, apalagi limit x mendekati limit fungsi di mana fungsi ini dipangkat n, maka penyelesaiannya gimana? Sama aja, selesaikan dulu limitnya baru dipangkat n. Nah, jadi selesaikan dulu sampai selesai, sampai ketemu angka, sampai ketemu x, baru x nya dipangkat n. N nya nanti berapa ya, tergantung soal. Nah, begitu juga dengan nilai akar, sama, diselesaikan dulu baru diakar. Tapi syaratnya apa? Fungsi limit fungsi fx ini harus lebih dari 0 dengan n tetap bilangan genap. Kalau bilangan ganjil ya hasilnya apa? Namanya nanti yang akar bilangan ganjil itu bilangan apa? Pasti ya, nanti dicari ya, akar minus itu namanya bilangan apa. Nah, contoh, ini ada contohnya nih. Contoh gampang-gampang. Carilah limit x mendekati 5 akar 5x kuadrat min 20 per x, di mana limit x mendekati 3 ya, masukkan penyelesaiannya. Nah, ini jabarin dulu, ditulis. Oke, x mendekati 3 berarti kan pembagian. Di atas dapat, di bawah juga dapat. Di atas limit 5x kuadrat min 20, nah, di bawah limit x mendekati 3 kan 3, nilainya kan x nya diganti 3, masukkan yang di atasnya, dimasukkan x nya berapa, 3. Nah, ini dijabarin di sini, berarti kan 5x kuadrat 3 kuadrat min 20, 3 kuadrat berapa, 9, berarti 45 min 20 sama dengan 25. Jadi yang di sini dihitung blank ketemunya akar 25. Akar 25 itu berapa? 5 bagi 3. Nah, ini hasil akhirnya. Contoh kedua, sama, masukkan ke fungsi limit 7x pangkat 5 min 10x pangkat min 13x plus 6. Jika x mendekati 2, masukin aja 2 pangkat 10 pangkat 5 berapa, seperti ini. Dihitung tak ketemunya apakah 44? Apakah 44? Ya nggak tahu, dihitung sendiri, latihan. Namanya belajar matematika harus banyak lah latihan. Contoh ketiga juga sama, limit x mendekati 2. Nah, ini ada pembagian. Jadi kalau pembagian di atas juga di limit x mendekati 2, di bawah juga di limit x mendekati 2. Jadi penyelesaian pertama ya gini dulu, limit ditulis lagi, x mendekati 2 ini per limit ini ditulis lagi, x mendekati 2, masukin jos, dihitung blank, hasilnya sekian, disederhanakan. Apakah betul, Pak? Nggak tahu, namanya juga latihan ya, kalian ngitung, maksud saya ngitung. Nah, yang keempat, ada limit kayak gini, perhatikan ya, nanti dijabarin kayak di atas sama. Nah, ada syaratnya pembagian, di bawah tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan di bawah ketika dimasukkan 1 hasilnya 0, berarti ini tidak bisa diselesaikan, tak terdefinisi namanya ya, tak terdefinisi. Nah, beda dengan kasus contoh 5. Nah, karena ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Di penyederhanakan pecahan dengan faktorisasi. Nah, karena apa? Ketika kalian memasukkan nilai x sama dengan ini ke bawah, hasilnya seperti apa? Di bawah ini, wilayah ini dikerjakan.
2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 6 hasilnya mesti 0. Sedangkan tadi di bawah tidak boleh 0, maka syaratnya dengan cara apa? Disederhanakan dengan pecahan faktorisasi seperti di bawah ini. Nah ini nih, x kuadrat plus x plus 3x min 10 dijabarin menjadi x tanda kurung x min 2 kurung tutup sama x plus 5 di bawah juga. Nah di sini kan ada sedulur nih, angkanya sama nih. Nah ini bisa dizoret. Nah tinggal apa? X plus 5 sama X plus 2. Masukkan X mendekati 2 nya 7 sama 5. Nah, pelan-pelannya nanti lihat videonya pelan-pelan, diulang-ulang dari contoh 1 sampai 5. Kalian ulang-ulang kalimat-kalimat saya, diulangi, dipahami pelan-pelan. Habis itu latihan. Oke, ada 15 soal. Nanti latihan, dikerjakan. Nanti tugasnya seperti biasa dikumpulkan di Google Classmeet. Sekian video kali ini. Kalau ada yang bingung, diulangi lagi videonya pelan-pelan. Belajar matematika harus pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Dipahami, latihan soalnya, jangan lupa di ortoret ya, harus modal ortoret. Kalau enggak ya gimana, nggak ortoret. Oke, kerjakannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.